Halo semua, perkenalkan nama saya Winnie Julianti, saya dari kelas F Manajemen dengan NIM 2210417840. Di video kali ini saya akan membahas setiap pertanyaan dari UAS yang telah diberikan oleh Ibu Rikola. Dan pertanyaan yang pertama adalah, jelaskanlah bahwa terjadinya perubahan harga dapat menimbulkan pengaruh berbagai dalam hal jumlah permintaan barang-barang antara barang perlu dengan barang mewah. Kemudian kaitkan jawabannya dengan elastisitas harga untuk permintaan atau price elasticity of demand. Elastisitas permintaan atau price elasticity of demand atau PED adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang atau jumlah barang akan dibeli oleh pembeli terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Namun, tingkat perubahan ini berbeda-beda. Untuk barang tertentu, kenaikan harga yang kecil akan mengakibatkan permintaan turun dengan drastis. Sedangkan untuk barang lain, pembeli tetap bersedia membelinya sekalipun harga naik dengan tajam. Dalam ilmu ekonomi, perbedaan ini diukur sebagai elastisitas. Lebih gamblangnya, elastisitas permintaan menunjukkan presentasi perubahan jumlah permintaan jika terjadi kenaikan harga 1% dan semua hal lain tetap sama. Faktor utama yang menentukan elastisitas permintaan adalah kemampuan kesediaan konsumen untuk menunda konsumen atau mencari barang distribusi atau pengganti yang saat terjadi perubahan harga. Lebih lanjut lagi, kemampuan atau kesediaan ini dapat dianalisis menjadi beberapa faktor. Yang pertama ada ketersediaan barang pengganti. Semakin banyak barang substitusi yang tersedia, permintaan akan cenderung semakin elastis karena pembeli dapat membeli barang lain bahkan jika harga berubah sedikit saja. Ini disebut efek substitusi dan pengaruhnya sangat besar kepada elastisitas. Yang kedua adalah presentasi dari pendapatan pembeli. Semakin tinggi harga barang jika diukur sebagai presentasi dari pendapatan pembeli, elastisitas cenderung lebih tinggi karena pembeli akan lebih berhati-hati dalam membeli barang tersebut. Yang ketiga adalah kebutuhan. Semakin penting kebutuhan akan suatu barang, permintaan cenderung lebih menjadi inelastis karena pembeli akan membelinya tanpa memperdulikan harga. Yang keempat adalah durasi. Umumnya semakin lama perubahan harga barang bertahan, elastisitas akan semakin tinggi karena konsumen memiliki waktu dan ketersediaan untuk mengubah perilaku konsumennya. Yang terakhir adalah loyalitas merek. Loyalitas terhadap suatu merek dapat mengurangi sensitivitas terhadap perubahan harga sehingga permintaan menjadi inelastis. Loyalitas ini dapat terjadi karena kebiasaan atau karena adanya penghalang untuk mengganti merek. Dan pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan kelebihan dan kekurangan pasar dengan persaingan sempurna, pasar oligopoli, dan pasar monopoli dari sisi firm dan dari sisi konsumen. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki banyak penjual atau pembeli yang saling mengerti keadaan pasar. Pasar persaingan sempurna menjadi salah satu pasar yang dipandang paling ideal untuk menciptakan efisiensi dalam produksi barang atau jasa. Sama seperti jenis pasar yang lainnya, pasar persaingan sempurna tentu memiliki kelebihan dan kelemahannya, serta terdapat penentu harga. Kelebihan pasar persaingan sempurna dalam buku teori ekonomi Pendekatan Mikro 2018 karya Jun Surjani, beberapa kelebihan para pesaing sempurna yaitu harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum. Sehingga pasar menjadi diproduksinya produk dengan biaya rendah. Persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harga hampir sama. Sedangkan kekurangan pasar pesaing sempurna diantaranya keuntungan yang diterima dalam skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. Konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada dasarnya adalah produk homogen. Sehingga membatasi pilihan konsumen, persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial.
Perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat, misalnya polusi, penggunaan bahan pengawet berlebih, dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana di dalamnya terdapat beberapa produsen atau penjual yang menguasai pasar dengan banyak konsumen atau pembeli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana barang yang dijual di pasar ini sifatnya homogen atau sulit dibedakan meskipun produsennya ada beberapa. Jenis pasar ini biasanya didominasi oleh lebih dari 2 produsen tapi tidak lebih dari 10 produsen. Pertama, ada kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Lalu ada ketatnya persaingan antara produsen memberi keuntungan tersendiri bagi konsumen, yaitu kesadaran produsen tentang pentingnya produk berkualitas dengan harga terjangkau. Dan selanjutnya lagi adalah umumnya produsen di pasar oligopoli selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanannya sehingga dengan sendirinya produk akan terus berkembang. Sedangkan kekurangannya adalah produsen baru akan kesulitan dalam masuk ke pasar ini karena persaingannya sangat ketat. Yang kedua adalah sering terjadinya perang harga antara produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Dan yang terakhir adalah memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus agar dikenal atau diingat oleh konsumen dan produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lain. Sedangkan pasar monopoli adalah pasar yang hanya ada satu perusahaan atau perusahaan itu dapat menetapkan harga produk-produknya. Dalam pasar monopoli, perusahaan menghasilkan barang yang tidak memiliki barang pengganti dari produsen lain. Dengan kata lain, perusahaan tidak perlu mempertimbangkan pengaruh firma lain terhadap penentu harga maupun jumlah yang diperdagangkan. Sama seperti jenis struktur pasar persaingan yang lain, pasar monopoli tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pasar monopoli dalam buku teori ekonomi karya Jun Surjani dari teman-temannya terdapat 5 kelebihan pasar monopoli, yaitu perusahaan monopoli selalu berusaha melakukan pengembangan produk melalui research and develop untuk mengembangkan produknya secara luas dengan berbagai jenis serta mutu untuk mendapatkan laba tinggi. Perusahaan monopoli harus menumbuhkan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain pada produk sejenis. Kekuasaan perusahaan monopoli harus dikontrol dan diawasi negara. Pasar persaingan monopoli dapat menghasilkan inovasi baru yang dilindungi undang-undang hak cipta dan hak paten dari berbagai perlombaan untuk penemuan baru. Para pesaing monopoli akan menumbuhkan kemajuan pesat dalam teknologi. Dan untuk kekurangan pasar monopoli, yaitu monopoli berkuasa dalam penentuan jumlah produksi yang berdampak pada ketersediaan produk untuk konsumen. Persaingan ini menumbuhkan eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi. Persaingan ini juga menumbuhkan ketergantungan konsumen karena mereka tidak bisa membeli pada perusahaan yang lain. Meski merasa dirugikan, monopolis akan bebas menguasai penjualan karena perusahaan lain susah masuk pasar. Persaingan dapat menumbuhkan pendapat yang tidak merata karena keuntungan hanya pada monopolis dalam jangka waktu panjang. Dan pertanyaan terakhir, jelaskanlah mengapa alat untuk mengukur yang paling menyeluruh bagi output nasional atau GPN, Gross National Product. Gross National Product atau yang disingkat dengan GNP adalah total nilai pasar semua produk atau jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan tenaga kerja dan properti yang disediakan oleh semua penduduk dan warga negara dimanapun lokasi produksinya. Dengan demikian, produk nasional bruto akan memperhitungkan jumlah seluruh output negara dimanapun termasuk yang bekerja di luar negeri. Sekian jawaban dari UAS hari ini. Terima kasih.